Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur semua, di awal tahun 2024 ini saya ingin memulai video saya dengan ajaran ilmu Jawa, yaitu Sastra Jendra Pangruwating Diyu, di mana ini terdapat dalam penggambaran kisah Dewa Ruci. Dan kisah Dewa Ruci ini diyakini oleh masyarakat Jawa dan leluhur-leluhur kita untuk menemukan ilmu kasampurnaning urip atau sejatinya kehidupan. Mohon maaf jika video ini agak panjang karena memang ilmu sastra jendra ini harus disampaikan secara gamblang dan tuntas. Jadi, bagaimana cara mencapai atau menggapai atau meraih ilmu sastra jendra ini? Monggo kita simak videonya. Baik, sedulur. Video ini diawali dengan Sang Bima atau Bratasena menyampaikan kepada Guru Drona bahwa dia ingin mencapai ilmu kasampurnaning urip dengan mengambil air suci Perwitosari. Guru Drona menyampaikan bahwa kamu bisa mendapatkan air suci Perwitosari jika kamu masuk ke dasar samudra. Maka dengan tekad yang kuat, Sang Bima memulai perjalanannya. Selama perjalanan menuju ke samudra, Sang Bima melalui 7 kerajaan. Di mana Sang Bima setiap masuk ke sebuah kerajaan, di situ Sang Bima disuguhkan pesta pora. Sampai kepada kerajaan terakhir dengan pesta yang semakin meriah. Nah, di sini digambarkan bahwa setiap orang akan mengalami pesta pora di kehidupannya. Dan pesta ini kadang-kadang menutup kita untuk menuju ke tekad memperoleh kasampurnaning urip. Pesta-pesta ini hanyalah sebuah cobaan kita, bahwa kita sanggup tidak untuk lepas dari pesta itu. Karena itu hanyalah kehidupan semu di dunia ini. Itu hanyalah cobaan di dunia ini. Mungkin bagi seseorang itu merupakan surga. Tetapi ingat, ini hanya awal cobaan. Setelah melalui kerajaan ke-7, Sang Bima sampai ke bibir samudra. Di sana, Sang Bima terlihat bimbang. Apakah benar di dalam samudra ada air suci Perwitosari? Namun, setelah membulatkan tekad, maka Sang Bima masuk ke dasar samudra. Sebelum sampai ke dasar samudra, Sang Bima harus menghadapi seekor naga yang disebut Nemburnawa. Sang Bima bisa mengalahkan Nemburnawa ini dengan menutup 9 lubang. Kalau orang Jawa bilang itu babahan hawa songo, jadi lubang yang ada di setiap manusia itu jumlahnya 9 dan itu harus dikontrol. Karena itulah yang menjerumuskan kita
untuk tidak melanjutkan apa yang sudah menjadi tekad kita. Babakan Hawa Songo ini juga merupakan cobaan dan ujian bagi seseorang yang ingin meraih ilmu yang lebih tinggi. Coba dihitung sendiri, lubang di manusia itu ada berapa? Maka itulah yang disebut babakan Hawa Songo. Kalau orang Jawa dulu bilang bahwa kita harus menutup babakan Hawa Songo. Sebetulnya bukan menutup total, tapi mengontrol agar tidak berlebihan. Apalagi mencari alternatif jalan untuk menuju kenikmatan duniawi. Nah, setelah mengalahkan Nemburnawa, maka Bima bertemu dengan Dewa Ruci. Di situ Bima bertanya, "Siapakah kamu?" Dewa Ruci menjawab, "Akulah Dewa Ruci." "Siapakah Dewa Ruci?" Dewa Ruci menjawab lagi, "Aku adalah kamu." Lalu Sang Bima bertanya lagi, "Siapakah aku?" Dewa Ruci menjawab, "Sang Hyang Jagatnata." Atau kalau orang sekarang bilang bahwa itu kamu adalah Tuhan. Nah, disinilah pesan dari pertama kali keilmuan Jawa, yaitu penyatuan atau yang disebut manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti adalah tahap pertama untuk mencapai kesempurnaan hidup. Setelah melalui penyatuan, maka kita masuk ke dalam petuah kedua, yaitu kehidupan. Di mana Sang Bima mulai ragu, disuruh masuk ke dalam Dewa Ruci yang hanya sebesar ibu jarinya. Dan Dewa Ruci berkata, "Janganlah ragu, masuklah melalui lubang telingaku." Sang Bima menjawab, "Bagaimana saya bisa masuk, sedangkan kamu kecil dan saya bertubuh besar?" Sang Dewa Ruci menjawab, "Jangan gunakan manah, tapi gunakanlah ahamkaramu. Maka kamu akan bisa masuk ke dalam lubang telingaku." Dan Bima dengan tekad yang kuat, maka masuklah Bima ke dalam tubuh Dewa Ruci yang kecil. Di dalam tubuh Dewa Ruci yang kecil, Bima melihat tempat antah berantah yang tidak dikenalnya, dengan bintang-bintang yang penuh gemerlapan. Luasnya tidak terbatas. Nah, disinilah ada unsur pesan bahwa jika panjenengan masuk melalui ahamkara ke dalam diri panjenengan, maka panjenengan akan menemukan ilmu yang seluas samudra, seluas antariksa. Bahwa yang kita ketahui sekarang ini hanya sedikit ilmu. Tetapi ada ilmu yang lebih luas lagi jika kita berani menggali ke dalam diri kita. Nah, di situ Sang Bima melihat ada sekelebatan warna yang tidak terlihat oleh Sang Bima adalah warna hijau. Karena warna hijau itu milik dari Dewa Ruci dan Bima berada di dalamnya. Kemudian,
Sang Bima ditanya oleh Dewa Ruci, "Kamu melihat warna apa?" Sang Bima menjawab, "Aku melihat warna tapi tidak tahu warna apa itu. Tapi yang jelas 4 warna lainnya aku bisa melihat, yaitu putih, hitam, merah, dan kuning." Di sini Dewa Ruci memberikan pesannya. Ya, itulah warna-warna yang selalu mengiringi kehidupanmu. Warna putih itu melambangkan ketenangan, kebahagiaan, dan penuntun untuk menuju kehidupan selanjutnya. Lalu kemudian, warna putih ini sering ditutupi oleh 3 warna yang lainnya, yaitu hitam. Hitam ini melambangkan angkara murka, kemarahan, kebencian, kesedihan. Lalu kemudian sering juga ditutupi oleh warna merah, yaitu nafsu. Nafsu yang terlalu tinggi, ego. Terkadang juga ditutupi oleh warna kuning. Warna kuning ini bersifat merusak. Nah, itulah yang disebut catur maya. Warna-warna yang mengiringi kehidupan kita. Atau leluhur kita menyebutnya sedulur papat limo pancer. Ini akan selalu mengiringi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan warna-warna ini supaya kita bisa tetap di warna putih. Supaya warna putih kita tetap menonjol. Maka perlu kita mampu untuk mengontrolnya. Nah, di dalam kehidupan ini, yang kita diiringi oleh catur maya tadi, maka di sini tidak ada Tuhan, tidak ada aku, tidak ada kamu. Karena kita sudah menggunakan ahamkara. Tetapi kalau kita keluar dengan manah atau masih menggunakan pikiran, maka kita tidak boleh menggunakan kalimat yang aku adalah kamu, aku adalah Tuhan. Jadi, pengakuan aku adalah Tuhan atau Tuhan adalah aku, itu hanya dilakukan terhadap diri sendiri. Jadi tidak boleh dilakukan di saat kita berhubungan dengan orang lain. Karena kita berhubungan dengan orang lain pasti menggunakan manah atau pikiran. Jadi kita kalau menggunakan ahamkara atau perasaan, maka kita menyatu. Ini pesan pentingnya dari petuah yang kedua, yaitu tentang kehidupan. Jadi kita melihat banyaknya orang yang mengaku bahwa aku adalah Tuhan, itu salah. Tetapi ketika dia di dalam dirinya sendiri, silahkan. Nah, maka kita masuk ke pesan yang ketiga, yaitu unsur kehidupan. Sang Bima ditanya oleh Dewa Ruci, apakah kamu pernah mencintai? Sang Bima menjawab, aku memiliki pasangan yang aku cintai. Apakah itu kamu? Bima menjawab lagi, ya, itu aku. Sang Dewa Ruci menjawab, bukan. Itu adalah manah. Itu adalah pikiranmu.
Lalu siapakah yang kamu cintai? Sang Bima menjawab, Arimbi. Sebetulnya itu bukan. Itu adalah cita. Cita ini adalah memori atau kenangan. Lalu, sebesar apa cintamu? Sang Bima menjawab, tidak terlukiskan. Maka Dewa Ruci menjawab, itulah ahamkaramu atau perasaanmu. Jadi, yang merupakan unsur kehidupan ada 4, yaitu budi, cita, ahamkara, dan manah. Budi itu melambangkan kesadaran. Cita itu memori atau kenangan. Yang ketiga adalah ahamkara, yaitu perasaan. Yang keempat adalah manah atau pikiran. Jadi kalau kita menggunakan pikiran kita, maka yang terjadi kita akan terjebak ke dalam pikiran. Tetapi jika panjenengan ingin mendapatkan sesuatu hal, maka harus menggunakan ahamkara. Misalnya, panjenengan mencintai seseorang, maka gunakanlah perasaan panjenengan. Ungkapkan itu. Maka semakin panjenengan mengungkapkan itu melalui perasaan, yang terjadi, seseorang itu akan menerima vibrasi perasaan panjenengan dan terjadilah yang namanya hubungan. Tetapi kalau panjenengan mempunyai keinginan mencintai seseorang hanya terbatas dalam pikiran, maka panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, inilah ilmu manifestasi. Makanya banyak sekali orang yang tidak berhasil dalam manifestasi karena banyak tidak menggunakan ahamkara, tetapi hanya menggunakan manah atau pikiran. Nah, ini bisa panjenengan jabarkan sendiri nanti karena banyak sekali kelas-kelas manifestasi. Nah, itulah sedulur unsur pembentuk tubuh. Yaitu ada budi, cita, ahamkara, dan manah. Atau penjabarannya, kesadaran, kenangan atau memori, perasaan, dan pikiran. Walaupun perasaan dan pikiran itu hanya terpaut tipis, tetapi jelas berbeda. Lalu kita memasuki pesan yang keempat, keterhubungan jagat. Atau kalau sering kita mendengar ada jagat alit, jagat agung, ketika jagat alit sudah menyatu ke dalam jagat, maka sudah tidak ada lagi jagat alit dan jagat ageng. Itulah jagat. Nah, kita ini berhubungan antara satu dengan yang lain di dalam jagat. Jagat ini berjalan sesuai sistematisnya. Ada sistemnya. Ada yang mengatur. Atau kalau orang sekarang bilang Tuhan atau Sang Yang Jagat Tata. Tetapi ketika kita sudah menyatu antara jagat alit dan jagat ageng, maka Sang Yang Jagat Noto ini sudah tidak ada lagi. Nah, disinilah yang disebut keterikatan jagat. Maka tidak disalahkan jika ada orang yang berkata bahwa tidak ada Tuhan. Karena mungkin di dalam kehidupannya mereka sudah menyatu antara jagat alit dan jagat ageng. Jadi jangan dulu kita bangga bahwa kita itu teisme, mengenal Tuhan. Tapi kalau masih
terpisah, kita tidak mengetahui bahwa jagat besar ini adalah saudara kita yang harus kita sayangi, maka sama saja dia belum menemukan Tuhannya. Hanya sebatas memanifestasikan Tuhannya. Nah, disinilah ketika seseorang hanya menggunakan manah atau pikiran. Jadi Tuhan itu dimanifestasikan ke dalam pikirannya saja. Tetapi tidak menggunakan ahamkara. Padahal keterhubungan jagat ini hanya dapat diterima melalui ahamkara atau perasaan. Nah, bagaimana cara kita bisa terikat dengan jagat yang sekarang melingkupi kehidupan kita? Yaitu caranya dengan memperluas kebahagiaan dan bersyukur menerima apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Maka kita akan semakin terikat dengan jagat. Disitulah kamu baru bisa mengambil air Perwitosari atau banyu suci Perwitosari. Sebetulnya banyu suci Perwitosari itu bukan berupa air, tetapi bagaimana kita mendalami, memaknai kehidupan kita sendiri ini. Itulah banyu suci Perwitosari. Nah, setelah kita ada di step keempat atau pesan yang keempat, maka kita memasuki pesan yang kelima, yaitu jalan kehidupan. Sang Bima ditanya oleh Dewa Ruci, bagaimana kamu bisa mencapai tempat ini? Sang Bima menjawab, karena Guru Drona memerintahkan aku. Berbahagialah yang menjadi murid Guru Drona. Lalu Sang Bima bertanya, apakah orang yang meninggal bisa sampai ke tempat ini? Karena kalau orang yang sudah tidak mempunyai tubuh, maka akan lebih mudah untuk masuk ke tempat ini. Dan Sang Dewa Ruci menjawab, kamu jangan terlalu bangga menjadi murid Durna. Lalu bagaimana dengan murid Sri Krishna? Lalu bagaimana murid Begawan Bhisma? Jika kamu terlalu membanggakan bahwa murid Guru Drona adalah yang terbaik dan bisa mencapai tempat ini, maka yang terjadi, kamu akan membuka pertarungan dengan murid-murid yang lainnya. Nah, ini sama dengan kehidupan sekarang ini. Kita terlalu membanggakan religi kita yang benar, religi kita yang paling benar, Tuhan kita yang terlalu benar. Maka yang terjadi, kita mudah untuk diadu domba antara religi yang satu dengan religi yang lain. Lalu bagaimana jika orang yang sudah meninggal pun tidak akan sampai ke tempat itu? Atau pertanyaan kita balik, bagaimana dengan orang-orang sebelum masa Guru Drona atau sebelum masa religi ini ada? Apakah tidak sampai ke jalan itu? Belum tentu. Maka dari itu, di sini kita diajarkan untuk tidak terlalu fanatik bahwa jalan kita yang terlalu benar. Karena jalan yang kita tempuh pun akan kembali ke pribadi masing-masing. Apakah sampai ke dalam ilmu kesempurnaan hidup atau tidak. Inilah pesan yang kelima. Lalu, pesan yang keenam adalah pilihan kehidupan.
Nah, sedulur, di sini orang bebas untuk memilih kehidupannya. Namun jangan sampai terjebak, karena seperti Dewa Ruci tadi bilang bahwa orang mati tidak akan sampai ke kehidupan itu, ke dalam suasana relung hati. Dan orang yang meninggal itu terjebak ke dalam 7 kerajaan yang berpesta tadi. Jadi orang itu menganggap bahwa surganya ada di 7 kerajaan tadi. Maka manah dia atau pikiran dia akan berada di situ untuk waktu yang tidak terbatas. Nah, di sini perlu kita berhati-hati untuk menilai apakah ini benar tujuan kita atau tidak. Jangan sampai ketika kita nanti meninggal tidak menyadari bahwa ternyata ini hanya kehidupan yang semu atau gambaran tujuan kita yang semu, bukan tujuan kehidupan yang sejati. Itulah yang keenam, merupakan pilihan kehidupan. Kemudian yang ketujuh adalah kasunyatan. Ilmu kasunyatan ini di mana kita menggunakan kesadaran murni. Kalau orang sekarang bilang adalah mindfulness. Jadi saat ini yang kita alami dan terjadi, itulah yang harus kita sadari. Contohnya, jika panjenengan berjalan tetapi pikiran panjenengan makan di rumah, atau panjenengan memikirkan hutang yang menumpuk, artinya itu bukan kasunyatan. Panjenengan terjebak ke manah atau pikiran. Nah, kalau kasunyatan itu saat panjenengan berjalan, ya panjenengan fokus dengan jalan panjenengan, tidak memikirkan ke hal yang lainnya. Itulah cara menggunakan kesadaran murni dan ilmu kasunyatan. Nah, sedulur, itulah ilmu untuk mencapai kasampurnaning urip, atau yang disebut Sastra Jendra Pangurwating Diyu. Dengan sebelum menjalaninya, yang pertama kita harus melalui 7 kerajaan yang berpesta. Dan ini bisa mungkin lebih banyak bagi seseorang, yang satu dengan yang lain akan berbeda. Kemudian kita harus mengalahkan baban hawa songo, nafsu kita sendiri. Baru kita bisa mencapai ilmu yang pertama, yaitu manunggaling kawula Gusti. Setelah mencapai ilmu yang pertama, maka kita mencapai ilmu yang kedua, yaitu kehidupan, di mana di situ kita selalu diwarnai dengan sedulur papat 5 pancer kita. Nah, setelah kita mengalami kehidupan, maka kita harus mengenali unsur kehidupan kita, yaitu budi, cita, ahamkara, dan manah. Di mana setelah kita memperoleh unsur kehidupan, maka kita melanjutkan ke jalan kehidupan, yaitu dimanapun jalan yang panjenengan tempuh, atau jalan apa saja yang panjenengan tempuh, harus fokus kepada tujuan di mana panjenengan bisa memaknai diri panjenengan sendiri di dalam kehidupan ini. Kemudian kita memasuki yang keenam, yaitu pilihan kehidupan, di mana seseorang akan bebas memilih kemana akhir tujuan kehidupan. Maka dari sini kita harus menggunakan ahamkara kita, ilmu rasa kita yang kita pancarkan keluar.
agar kita bisa lebih memaknai diri kita. Nah, setelah ada pilihan kehidupan, maka kita hidup di dalam kasunyatan. Jadi demikian sedulur, ilmu sastra Jendra yang sejati menurut cerita Dewa Ruci. Semoga bermanfaat dan tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen. Karena channel ini tidak akan berkembang tanpa dukungan panjenengan semua. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung channel ini. Dan akhir kata, jika ada salah kata yang saya ucapkan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya, Tubagus Purnama dari Yogyakarta, mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.